Di sini sampai momentum dan HKM. Betul anak-anak catatannya? Benar, Pak. Betul kok, Pak. Momentum itu massa kali kecepatan. Cuma hati-hati massanya. Ada dua, M0A atau M0 itu massa benda diam. Kalau MA atau M saja itu massa yang bergerak. Maka berlaku hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Oke, ini saja dulu. Bagian yang ini saja silahkan dicermati baik-baik. Sama ini ya. Oke, nanti yang lain nanti saja. Sudah, anak-anak? Sudah lihat ini? Sudah? Sampai sini kan? Oke, sekarang kita kasih contoh soal. Ada dua benda, A dan B. Benda A, massa diamnya, massa diam ya. M0A itu massa diam A. Kalau ada M0 itu massa diam. Kalau M saja massa benda yang bergerak. M0-nya untuk A 6 kali 10 pangkat min 24 kilo. Sedangkan M0B itu 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24 kilo. Berarti ini adalah sebuah partikel. Jadi ada dua partikel A dan B. Karena masanya kecil nih. Anak-anak, A bergerak ke sana dengan kecepatan VA. Berapa VA-nya? Sudah diketahui 0,8 C. Oh, berarti A ini bergerak ke kanan mendekati kecepatan cahaya. Berarti ini adalah relativistik. Betul, anak-anak? Nah, posisinya B itu mula-mula diam. Sebentar. Bukan diam, tapi bergerak ke kanan. Kok ke kanan? Bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Lah, ini. Bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Ini adalah suatu peristiwa di mana kedua benda mula-mula seperti ini posisinya. Ini adalah posisi kedua benda sebelum tumbukan. SBL itu sebelum. Lah, anak-anak, setelah tabrakan, A dan B itu posisinya diam. Jadi ini setelah tabrakan. STL. Lalu ditanyakan, berapa VB-nya? Nah, kalau Anda menjumpai peristiwa seperti ini, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Jumlah P sebelum tumbukan sama dengan jumlah P yang sesudah tumbukan. SSD itu sesudah ya, nak.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Karena ada dua benda, ini dan ini, jadi ada dua benda, A sama B, maka sigma P-nya kamu jabarkan menjadi PA ditambah PB. Ini yang sebelum tumbukan. Yang sesudah tumbukan, tak ganti PA aksen ditambah PB aksen. Siapa yang belum mengerti? P itu apa, nak? Momentum. Momentum itu rumusnya apa? M kali V. Ya sudah, M kali V. Ditambah M kali V. Sama dengan M kali V. Ditambah M kali V. Hanya saja karena ini A, maka ini A, ini A. Ini B, ini B. Gitu aja, nak. Ini A, ini A. Aksen karena sesudah tumbukan. B, VB, aksen. Betul, anak-anak? Pak Herman tanya nih. Karena posisi kedua benda diam, VA aksen dengan VB aksen sama enggak, nak? Berapa Sama. nilainya? 0. Gampang saja, 0. Maka bagian yang ini boleh saya uraikan menjadi MA ditambah MB dikali V aksen. Di mana V aksennya bernilai 0. Betul, anak-anak? Halo? Oke. Ya. Masanya A berapa masanya A? Jabarkan. Masanya A kalau M itu massa bergerak. Kalau M0 massa diam. Oh, maka M karena M itu sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka MA kamu ganti. M0A dibagi akar 1 min VA kuadrat dibagi C kuadrat dikali VA. Betul ya? Ditambah MB kamu ganti M0B dikali VB dibagi dengan akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Jelas, anak-anak? Oke, lanjut. M0A-nya berapa? Oh, sudah diketahui di soal. 6 kali 10 pangkat min 24. VB-nya, VA-nya berapa? VA-nya sudah diketahui di soal. Berapa VA-nya? 0,8C. Dibagi dengan akar 1 min VA kuadrat. Berapa VA kuadratnya? Halo? Berapa VA kuadratnya? 0,8C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Sama dengan yang ini saya pindahkan ke ruas kiri, ke ruas kanan menjadi min. Betul? M0B-nya berapa? Oh, sudah diketahui di soal. Berapa M0B-nya? 4 akar 5 dikali 10 pangkat min 24. VB-nya tidak tahu ditanyakan. Akar 1 min dalam kurung 0, kok 0. VB kuadrat. Karena tidak diketahui ya VB-nya, ditanyakan per C kuadrat. Manakah yang boleh dicoret? Betul? Ini tak hapus, tak bagi 2. Ini 2, berarti ini 3. Oke. Anak-anak 3 dikali 0,8, 2,4C. Tulis 2,4C. Akar 1 min 0,64C kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan
min 2 akar 5 VB dibagi dengan akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Lanjut ya. Pak Hermawan tanya, ini selesaikan. Berapa ini hasilnya? Mana ini coret? Oh, C kuadratnya coret. 1 dikurangi 0,6. 4. 0,36. Akar 0,36. 0,6. Berarti 2,4 C dibagi 0,6. Sama dengan 2 akar 5 VB dibagi min ya. Akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Lanjut. 2,4 dibagi 0,6. 24 dibagi 6. 4C. Min 2 akar 5 dibagi akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada, lanjut. Ini saya kuadratkan. Berapa, nak? 16C kuadrat. Min 2 akar 5 saya kuadratkan. Berarti 4 kali 5, 20. Positif. Hati-hati loh ya, setelah saya kuadratkan. Akar 1 min VB kuadrat dibagi C kuadrat saya kuadratkan. 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Lanjut. Kali silang. 16C kuadrat dalam kurung 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Kurung tutup 20. Oh, ini belum tak tulis. Pak, itu VB-nya. Belum saya tulis. Begitu anak-anak? Ada pertanyaan? Lanjut ya. 16C kuadrat kali 1 berarti 16C kuadrat. Min 16C kuadrat dikali min VB kuadrat per C kuadrat menjadi 16 VB kuadrat. Karena C kuadratnya dicoret. 20 VB. Maka 16C kuadrat sama dengan 36 VB kuadrat. Maka VB-nya berapa? Akar 16C kuadrat per 36. Berarti berapa? 4/6C. Kalau gitu boleh saya sederhanakan VB-nya sama dengan 2/3C. Ini ketemunya. Siapa yang belum mengerti boleh bertanya. Halo? Jelas enggak? Kenapa? Oke, silakan bertanya. Kalau ada yang belum jelas. Permisi, Pak. Yuk. Pak, saya kurang paham yang dari yang bagian 16C kuadrat sama dengan 36 VB kuadrat, Pak. Yang mana? 16. Yang ini, Pak. Oke. Jadi gini. Ini jelas ya ini yang ini. Deborah. Berarti yang ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi plus toh. Iya. VB kuadrat berarti 36. 20 tambah 16 toh. Tapi kan satunya kuadrat, Pak. Ini kuadrat ini, nak. Karena ini tak kuadrat kan, sorry, benar. Deborah. Ini kuadrat. Nah, ini tak kuadratkan 16C kuadrat. 2 akar 5 saya kuadratkan 20. Ini kan VB kuadrat. Ini kan juga dikuadratkan, betul ya? Kalau ruas kiri saya kuadratkan, ruas kanan saya kuadratkan. Betul ya, Deborah? Iya, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan.
배송 시간 몇 개요? 2시로 돼 있는데 바쁘시게요? 근데 이게 전화상으로 저희 메시지랑 사업자 등록 좀 보내드렸는데. Baik, 확인했습니다. saya punya waktu 10 menit. 시간만 늦춰주실래요? 알겠습니다. 감사합니다. Ada benda A dan ada benda B. Posisinya benda B diam. Masanya A M0. Masanya B 2 M0. Oke. Ini diam ya, hati-hati. Benda B-nya diam. Benda A bergerak ke sana dengan kecepatan VA 0,6 C. Baik. Apa yang terjadi setelah tumbukan? Setelah tumbukan yang terjadi, A dan B menyatu, nak. Bergerak sama-sama ke kanan dengan kecepatan V aksen. Ditanya, V aksennya berapa? Oke, silakan kerjakan. V aksennya berapa? Gitu. Berarti nanti Anda jabarkan. Yang ini yang sebelum, betul anak-anak ya? Yang ini yang sesudah tumbukan. Berarti dalam kasus ini VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Nah, berapa V aksennya? Oke, tak beri waktu 3 menit sebelum istirahat. Anabel, bisa Anabel? Vin, ketemu berapa Vin? Belum. Belum mulai ngitung, Pak. Tapi apa yang saya kemukakan jelas ya Vin? Iya, Pak, paham. Daren, paham Daren? Pak. Oh, HP kok. Jauh-jauh dari Kalimantan mendengarkan enggak paham kan ya susah. Nanti jadi ibu kota negara ya, Kalimantan. Betul ya Daren? Betul, Pak. Kaltim, Pak. Kaltim, kamu mana? Saya Kalsel, Pak. Tapi deket kok, Pak. Boy. Deket kok, Pak. Nanti saya juga merasakan perkembangannya, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Harga tanah semakin mahal itu. Pak, jawabannya 1/4 C, Pak. Eh? 1/4 C, Pak. 1/4 C, enggak tahu. Nanti saya hitung bersama-sama. Oke, Pak. Ini kan soal ngawur. Nanti kita kerjakan sama-sama. Yang jelas pasti menggunakan apa, Nak? PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Gitu ya, Nak? Terus apa? Masanya A, V-nya A sama ditambah masanya B, V-nya B sama dengan apa nih? Masanya A, VA aksen ditambah masanya B, VB aksen. Berarti ini menjadi MA ditambah MB, V aksen. Betul anak-anak? Coba dilihat yang ruas kanan. Sekarang kamu uraikan yang ini menjadi apa, Nak?
M0A dikali VA dibagi akar 1 min VA kuadrat per C kuadrat ditambah M0B dikali VB per akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat sama dengan M0A per akar 1 min V aksen kuadrat. Hati-hati ini loh. Ini V aksen kuadrat loh ya nak. Yang diikuti yang ini. Dibagi dengan C kuadrat ditambah M0B per akar 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat kurung tutup dikali V aksen. Betul anak-anak? Masukkan M0A-nya berapa nak? M0. VA-nya berapa? 0,6. C. 0,6 dikuadratkan 0,36. 0,36 1 dikurangi 0,36. 0,64 di akar 0,64 itu 0,8. Yang enggak ngerti tanya. Ditambah M0B-nya berapa? Halo? M0B-nya berapa, anak? Halo? M0B-nya berapa? 2M0. VB-nya berapa, nak? VB-nya? 0. Yes, 0. Dibagi akar 1 min 0 kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan M0A-nya berapa? M0. M0 tambah M0 karena penyebutnya sama ini. Betul ya? Berarti menjadi 2M0. Akar Ditambah 2M0. 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat dikali V aksen. Mana yang dicoret? Pak, itu ditambah 2M0, Pak. Ya sudah toh M0 tambah M0. Nanti 2M0 nanti. M0 Oh, bukan M0, M0 ya itu. Sorry. M0B-nya sendiri kan 2M. Ini. Nah, gini ya. Mana yang coret? M0-nya dicoret, Pak. Oke, siap. 0,8 dibagi 0,8 berarti 6/8. Ditambah 0. Betul anak-anak? Dibagi akar. Berarti 1 tambah 2, 3. Akar 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat dikali V aksen. Kali silang. Itu yang ruas kiri kurang C-nya, Pak. Oh iya. Oke, makasih. 3-nya coret. Berarti ini 1, ini 2. Betul ya? 2 dibagi 8. 1/4 C kuadrat. 1/4 C, saya kuadratkan. 1/16 C kuadrat sama dengan. Berarti ini semua saya kuadratkan. Berapa ini semua saya kuadratkan? V aksen kuadrat dibagi 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat. Kali silang, nak. 1 C kuadrat dikali 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat sama dengan 16 V aksen kuadrat. Ini kali ini C kuadrat min. Ini kali ini V aksen kuadrat. Betul anak-anak? Betul ya? Berarti C kuadrat sama dengan berapa ini? 17 V aksen kuadrat. Betul?
Maka V aksennya berapa? Akar 1 dibagi 17 C kuadrat. Berapa? 1/17 atau 1/17 akar 17 C. Bukan 1/4 berarti ya. Silakan dicek lagi, mungkin Pak Hermawan yang salah di dalam menghitung. Vin, ketemu berapa Vin? 1/17. Benar ya, berarti ya. Oh ya benar. Oke, istirahat dulu anak-anak. Nanti jam 12 kurang 5 menit langsung masuk dan nyalakan kamera. Oke, istirahat dulu. Suatu ketika, kedua benda ini terbelah menjadi 2 bagian. Benda A dan benda B. Ya, jadi ada benda mula-mula diam, masanya itu adalah M0. Ya, masanya adalah M0. Lalu kedua benda ini terbelah menjadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian. Yang satu masanya MA, M0A adalah 16 kg. Yang B, M0B 9 kg. Oke, berarti besar yang A ya, Nak. Benda yang B bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Yang ini bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,6 C. Yang ditanyakan adalah berapa M-nya? Bisa, Nana? Putri, bisa Putri? Deborah? Saya kurang paham sih, Pak. Cuma itu kan kalau diam, jadinya kan V-nya 0, Pak. Terus? Kan kena M-nya. Jadi ya langsung nilai M-nya kan nggak bisa dicari. Nah, baik. Pak, M-nya kan Atau langsung dari perjumlahannya, Pak. Saya langsung dari kurang tahu. plan ini.
Betul ya? Ternyata tidak. Nah, kecepatan benda diam itu tidak sama dengan kecepatan relativistik. Betul ya, Nak? Halo? Kecepatan benda diam M itu tidak sama dengan kecepatan relativistik. Loh, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan untuk yang nomor 3? Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Anda menggunakan hukum kekal momentum tidak bisa. Lalu menggunakan apa, Pak? Energi. Jadi, pergunakanlah energi. Persamaan Einstein mengatakan, Albert Einstein, bahwa energi setiap benda itu sebesar mc kuadrat yang bergerak relativistik. Kan ada istilah M di sini. Ini M apa ini? Bergerak tentunya, Pak. Karena ada variabel M, maka pisahkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Bagian yang pertama ketika M itu benda diam. Untuk benda diam, pastilah M itu sama dengan M0. Maka energi ketika benda diam selalu memiliki energi. Notasikan dengan M0, E0, yaitu M0 C kuadrat. Lalu untuk benda yang bergerak, yang mendekati relativistik, yaitu M, maka E-nya adalah MC kuadrat. Jadi ini adalah M yang dalam posisi bergerak. Maka oleh karena itu Einstein mengatakan bahwa setiap benda ketika bergerak itu energinya adalah energi benda ketika diam ditambah dengan ketika bergerak. Ketika bergerak setengah mv kuadrat atau kita notasikan dengan EK. Jadi nilai EK setiap benda yang bergerak itu adalah E dikurangi dengan E0. E itu apa? MC kuadrat. E0 itu apa? M0 C kuadrat. Berarti menjadi M min M0 C kuadrat. Atau EK-nya tidak lagi sama dengan setengah MV kuadrat seperti mekanika klasik, tapi menjadi apa, Nak? M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi M0 dikali C, kok kuadrat ini, sorry. Dikali C kuadrat. Berarti menjadi apa? M0 C kuadrat dalam kurung 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. Itu adalah energi kinetiknya. Ini kan EK diamnya atau E diamnya. Maka E diamnya, E totalnya, E total itu E yang bergerak, Nak ya. E totalnya itu tidak lain E0 dalam kurung 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Ini persamaan yang digunakan untuk mencari nilai energi kinetik.
Nah, dengan begitu, karena berlaku hukum kekalan momentum, setiap benda yang berlaku hukum AKM, pastilah berlaku hukum kekekalan energi. Lalu bunyi hukum kekekalan energi sama dengan hukum kekekalan momentum sebetulnya, yaitu jumlah energi sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi sesudah tumbukan. Karena ada dua benda, maka ini menjadi apa nih? Halo? Halo anak-anak? Yang ini bagaimana? Kalau ini jelas, EA ditambah EB. Sesudah, oh ya kasih aksen, enggak apa-apa sih. Sebelumnya berapa, nak? Energi sebelumnya berapa? Energi totalnya MC kuadrat. Betul? E-nya kan MC kuadrat. E totalnya, jadi saya gini kan, E totalnya sama dengan apa, nak? Tadi E total? Halo? E total sama dengan apa? E0 ditambah EK, betul ya? Karena EK-nya 0, bendanya itu diam. Mula-mula kan benda diam nih. Mana tadi? Lah ini. Karena mula-mula benda diam, maka kan V-nya kan 0. Kalau V-nya 0, EK-nya kan 0. Betul anak-anak? Berarti E total itu sama dengan E0 dong. Betul? Karena ini adalah E total, maka E total saya ganti E0. Sama dengan EA ditambah EB. E0-nya berapa? MC kuadrat. Saya tulis saja M besar. M besar itu massa kedua benda ya, nak. Pada saat diam. C kuadrat. Lah EA sama dengan apa? Halo? EA sama dengan apa? M total, ini kan E total ini. E totalnya sama dengan apa? Ini kan sama dengan MC kuadrat. Betul ya, anak-anak? Halo? Berarti ini saya ganti MC kuadrat untuk A ditambah MC kuadrat untuk B. C kuadratnya coret, Pak. Oke, enggak apa-apa. Maka M0 itu sama dengan MA, boleh saya ganti, ini kan bergerak nih. Ini yang bergerak loh. Maka MA tak ganti dengan M0A akar 1 min, kecepatannya aksen, V aksen kuadrat per C kuadrat. Ditambah M0B akar 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat. Sudah, tambahkan saja, nak. M0A-nya berapa? Halo? M0A-nya berapa ini? M0A-nya 16, M0B-nya 9, masanya 0, kecepatannya 0,6 C, yang A, yang B 0,8 C, oke. Berarti kamu masukkan, nak. Berarti M0A-nya 16, M0B-nya 9, dibagi dengan akar 1 min. Berapa ini? Kecepatannya A, berapa kecepatannya A? 0,6. Masukkan 0,6. 0,6 dikuadratkan, 0,36. C kuadrat dibagi C kuadrat. Ditambah 9 dibagi akar 1 min. Kecepatannya aksen B-nya berapa setelah tumbukan? Ini kan A. Berapa, nak? Halo, kecepatannya aksen tumbukan berapa? 0,8. Kuadratkan 0,64.
Dicoret kan? Betul ya, nak? Berarti mendapatkan 16, 1 dikurangi 0,36, 0,64 di akar 0,8. 0,64, 1 dikurangi 0,64, 0,36, berarti 0,6. Berarti 160 per 8 ditambah 90 dibagi 6. Betul, anak-anak? Kali berapa, ayo? 24. Langsung Berarti dibagi, ya. Pak. Langsung dibagi. 20 tambah 15, Pak. Oke, boleh. 20 ditambah 15. Berapa, nak? Halo, berapa, nak? 35. 35. Pertanyaannya saya, sekarang apakah massa benda mula-mulanya itu ketika bergerak 0, berapa tadi? 16 kg dengan 9 kg kalau dijumlah 25. Ternyata kan tidak sama. Permisi, Pak. Ya. Ini mau tanya, Pak. Yuk, silakan Deborah. Berarti 10 kilonya kemana, Pak? 10 kilonya itu karena adanya kecepatan relativistik. Nah, makanya pada prinsipnya M itu kan sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka M akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kan sama dengan M0. Kalau gitu hubungan antara M sama M0 apa? Pastilah M kurang dari M0. Berarti yang diam ini pasti lebih besar daripada ketika yang M-nya itu, nah. Karena adanya kecepatan yang bersifat relativistik. Begitu. Ya sama ketika Anda, ini kemarin ya, nah, mana tadi? Entar. Saya pernah ini ngajar. Nah ini. Cecil sama Kevin, usianya 18 sama 17. Karena adanya kecepatan relativistik, usia Kevin dan Cecil menjadi berbeda. Cecil menjadi 24, yang kemarin tuh loh. Lah yang berapa itu selisihnya? 3 tahunnya 3 tahun kemana? 3 tahunnya karena adanya kecepatan relativistik. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau di mekanika kecepatan yang rendah, massa benda kalau meletus menjadi 2 bagian yang sama besar, 2 bagian yang sama besar itu kalau dijumlah ya sama dengan massa diamnya. Betul loh? Itu kalau kecepatannya rendah. Tapi kalau kecepatannya tinggi, adanya kecepatan relativistik, massanya setelah ini pecah, itu berbeda dengan yang semula. Gitu. Karena adanya kecepatan yang bersifat relativistik. Itu jawaban saya, Deborah. Memang agak sulit sih dipahami secara utuh gitu ya. Oke, tambah berpanjang lebar nanti tidak cukup. Silakan dibuka SGBT-nya. Sudah, nak, SGBT-nya sudah dibuka? Dinyalakan kameranya ya, nak? Saya hanya memberitahukan terakhir saja kalau
Tidak pasti ya, nilainya nanti saya kurangi. Pak, saya izin ke toilet. Ya, silakan. Kayak ngomong ke toilet.